Assalamualaikum sahabat tani semua. Selamat datang kembali di channel Petani Labubu. Hari ini kita akan membahas rahasia mengatasi labu siam yang gagal berbuah. Karena kemarin ada pertanyaan dari saudara kita, itu pertanyaannya seperti ini. Sebelum saya menjawab atau menjelaskannya agar kami lebih semangat lagi dalam memberikan ilmu pertanian atau solusi, jangan lupa like, komentar, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi ilmu pertanian. Dalam masalah utama labu siam hanya tumbuh daun yang lebat tanpa berbuah, ini biasanya disebabkan oleh beberapa kendala. Salah satunya kelebihan pupuk nitrogen, kurangnya sinar matahari karena terlalu banyak daun yang menutupi, atau penyerbukan yang tidak sempurna atau kurang sempurna. Tanaman jadi fokus pada pertumbuhan vegetatif atau ke daun dan batang, sehingga fase generatif bunga dan buah terhambat. Ini saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu kelebihan nitrogen, pupuk urea atau pupuk daun yang mungkin terlalu berlebihan membuat tanaman rimbun dan subur, tetapi menghambat pembentukan bunga dan buah. Untuk solusinya itu kurangi pupuk nitrogen, ganti dengan pupuk kayak fosfor dan kalium untuk merangsang pembuahan. Terus kurangnya sinar matahari, karena labu siam itu butuh waktu sekitar 6-8 jam cahaya matahari langsung per hari. Tanaman yang ternaungi akan sulit berbuah karena fotosintesis tidak optimal. Atau penyerbukan tidak sempurna. Bunga betina tidak dibuahi karena kurangnya aktivitas lebah atau serangga penyerbuk. Jika bunga betina rontok tanpa membesar, kemungkinan besar penyerbukan gagal. Untuk solusinya, lakukan penyerbukan manual dengan kuas kecil atau tanaman-tanaman yang ramah lebah di sekitar kebun. Untuk kondisi air tidak seimbang, tanah terlalu basah atau terlalu kering bisa mengganggu penyerapan nutrisi. Labu siam idealnya ditanam di media gembur dengan kelembaban stabil, atau bibit kurang berkualitas atau tanaman terlalu muda. Bibit yang lemah atau tanaman yang masih muda sering menghasilkan bunga yang rontok alami sebelum berbuah.
Untuk langkah-langkah mengatasi masalah tersebut, yang satu, atur pemupukan, kurangi pupuk urea daun, terus tambahkan pupuk kandang yang sudah matang atau kompos atau pupuk organik cair. Yang kedua itu perbaiki pencahayaan ya. Pastikan tanaman dapat cukup sinar matahari. Terus ini untuk yang rutin itu pangkas daun tua agar cahaya masuk ke bagian dalam tanaman. Yang ketiga itu bantu penyerbukan. Gunakan kuas kecil untuk memindahkan serbuk dari bunga jantan ke betina. Tanaman ini untuk tambahan ya, untuk tanaman bunga seperti kenikir atau lavender untuk menarik lebah. Yang keempat itu kontrol air dan media tanam. Nah, ini untuk catatan terpentingnya itu untuk teman-teman. Yang pertama itu jangan terlalu sering memberi pupuk nitrogen ya, seperti yang dari awal saya jelaskan saat fase berbunga. Terus perhatikan cuaca ekstrim, atau di saat hujan lebat atau di saat kemarau yang biasanya memicu kerontokan bunga. Terus rutin cek hama seperti lalat buah atau kutu putih yang bisa mengganggu pembentukan buah. Jaga kelembaban tanah, jangan sampai tergenang atau kelebihan air. Gunakan campuran tanah gembur, tambah pupuk kandang atau skam, atau seperti terbibil itu kotoran kambing ya. Ya, semoga dengan penjelasan dari awal sampai akhir ada manfaatnya untuk kita semua, dan terus semangat dalam bertani. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan tekan like, isi pengalaman kalian di dalam komentar, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kami semakin semangat berbagi ilmu pertanian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau dan panen melimpah untuk kita semua. Terima kasih.